keluar dari Islam bisa dihukum mati loh di Malaysia. Baru tahu aku, kaget banget. Nah orang di sana masa nggak familiar sama konsep bebas beragama? Siapa gimana? Nah sebenarnya secara de jure ada konsepnya ya. Tapi de facto nggak gitu. Kalau kamu orang Melayu, kamu nggak boleh nggak Muslim, nggak boleh murtad, dan nggak boleh convert. Karena ada pidananya, dan hukumannya nggak main-main. Penaltinya beda-beda di tiap negara bagiannya. Di Terengganu, apostasi atau murtad itu hukumannya harus tobat dalam waktu 3 hari atau dihukum mati, dan propertinya diambil negara. Di Pahang, kalau ada attempt untuk murtad, bisa kena denda maksimal Rp5.000 atau sekitar 18 juta rupiah, atau 3 tahun penjara, atau dicambuk 6 kali, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di Kelantan, attempted apostasy untuk percobaan murtad yang baru attempt, itu hukumannya detensi maksimal 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Ada tempat rehabilitasi. Dan kalau murtad, dihukum mati. Dan ternyata di dunia ini ada 10 negara yang punya hukuman pidana yang bisa sampai dihukum mati kalau murtad. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Yaman. Hak kebebasan beragama atau the right to freedom of religion of belief itu termasuk hak asasi manusia. Dalam deklarasi HAM, artikel 18 menyatakan bahwa setiap orang punya hak atas kebebasan berpikir, punya hak untuk mengikuti hati nurani, bebas memeluk agama, termasuk juga kebebasan untuk mengubah agama, serta berhak bebas, baik sendiri maupun bersama komunitas atau bersama kelompok, di tempat umum ataupun pribadi, untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinannya dalam lingkup pengajarannya, praktiknya, ibadahnya, dan pengamalannya. Ya, it makes total sense aja ya nggak sih kalau kebebasan beragama atau tidak beragama itu hak dasar, ya nggak sih? Sebenarnya dalam hukum Islam itu murtad emangnya dihukum mati ya? Pernah ada masanya murtad atau keluar dari Islam itu dihukum mati. Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa seorang muslim itu halal darahnya dalam 3 keadaan. 1, kalau dia membunuh karena nyawa dibayar nyawa, kan an-nafsa bin nafsi. 2, kalau dia berzina padahal udah nikah, dihukum rajam sampai mati kan? Rajam itu ditanam badannya di tanah setengah badan terus ditimbukin batu sampai mati. Nah terus kondisi ketiga, kalau dia murtad atau keluar dari Islam. For the konteks hukuman mati untuk murtad itu berlaku ketika zaman perang ya. Karena murtad itu sama aja dengan treason atau pengkhianatan. Itu berarti dia berkhianat ke kubu musuh nih. Pas udah damai mah yang berlaku ya la ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk beragama Islam. Pun begitu sampai sekarang masih ada aja ulama yang memfatwakan kalau murtad itu dihukum mati. Emang fatwa ulama tuh gak reliable. Aku pernah bikin konten tentang kenapa ulama itu gak bisa jadi otoritas pengetahuan dan kebijakan. Kenapa sih semua urusan harus ngikut kata ulama? Emang ada sosok yang bisa kita jadikan sebagai otoritas ilmu pengetahuan gitu. Tapi kontennya eksklusif untuk member, jadi harus join membership dulu ya di YouTube. Ngomongin soal hukuman murtad tadi, emangnya boleh ya negara punya wewenang untuk menghukum karena murtad? Agama yang percaya itu kan ranah privat yang privat sekali. Emang boleh ngatur rakyat di ranah yang seprivat agama dan kepercayaan? Apakah agama dan pemaksaan beragama adalah bentuk social control secara masif? Lanjutannya tonton di channel Following Question aja ya. Halo, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Following Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau channel Following Questions ini open membership untuk bisa join dan akses video-video eksklusif. So far aku udah bikin beberapa, di antaranya ada video tentang apakah doa bisa mengubah realitas. Aku juga bikin video tentang kitab suci itu bisa relevan sampai kapan. Aku juga bikin kenapa ulama gak bisa jadi otoritas pengetahuan dan kebijakan. Terus aku juga bikin video tentang apakah Tuhan itu yang menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan. Nah untuk bisa akses video-video ini mesti join membership dulu, berbayar 20.000 aja kok. Terus buat teman-teman penonton yang belum subscribe dulu ya supaya semangat nontonnya. For obvious reasons, kebebasan beragama tuh mestinya berlaku everywhere. Negara nggak boleh mendikte kepercayaan karena kepercayaan itu ranah privat. Kebebasan beragama adalah prinsip mendukung kebebasan seseorang atau kelompok baik di ruang publik ataupun privat untuk mengekspresikan keyakinannya atau agamanya, baik itu ajarannya, prakteknya, dan ritualnya, termasuk juga hak untuk tidak menganut atau mempraktikkan agama.
kebebasan beragama itu diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Di negara agama, negara yang asasnya agama, kebebasan beragama itu diartikan sebagai pemerintah ngizinin rakyatnya untuk nganut agama selain agama negara. Dan gak mendiskriminasi orang yang agamanya beda sama agama negara ataupun sama yang gak beragama. Dalam sejarah, secara historis ya, kebebasan beragama itu merujuk kepada toleransi beragama. Tapi ya pada prakteknya dalam sejarah beberapa negara memberlakukan kebebasan beragama dengan syarat ya. Bisa dengan pajak atau pembatasan hak politik atau ya pembatasan barang tertentu. Misalnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada Pakta Umar atau Perjanjian Umar atau Pact of Umar atau Treaty of Umar gitu. Dia isinya adalah treaty atau traktat antara kaum muslim dan Nasrani atau Yahudi atau Zoroaster ya, non-muslim yang berasal dari Suriah, Mesopotamia atau Irak atau dari Yerusalem. Nah, isinya tuh menjelaskan hak dan batasan bagi non-muslim atau istilahnya tuh zimmi alias non-muslim yang bukan musuh. Atau sebutan juga ahli kitab gitu ya, ahli Alkitab wa Taurat maksudnya. Nah, dan mereka nih diakui sebagai warga negara, tapi kelasnya agak dipisah ya, kelas kaum yang dilindungi di bawah kekuasaan pemerintahan Islam, meskipun gak Islam. Nah, yang non-muslim ini, kalau mereka patuh, keamanan mereka dijaga oleh pemerintah. Nah, tapi ada pembatasannya nih, ada aturannya ya, gak boleh bangun gereja, gak boleh preaching, gak boleh beternak babi, gak boleh beli budak muslim, gak boleh nyakitin orang muslim, gak boleh pakai atribut non-muslim di tempat umum, gak boleh jual minuman keras, gak boleh dikubur di area kuburan muslim, dan masih banyak ya listnya. Oh iya, dan harus bayar pajak juga, pajak sebagai non-muslim gitu. Jadi kalau non-muslim dipajakin, ya sebutannya jizyah. Jadi ada batasan-batasannya. Kalau untuk ukuran sekarang mungkin kedengarannya diskriminatif ya, tapi untuk standar dulu itu toleran. Awal-awal pengenalan konsep kebebasan beragama itu udah ada dari dulu ya. Di sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ada Silinder Cyrus yang merupakan dokumentasi dari kebijakan Cyrus the Great tentang kebebasan beragama di zaman Kekaisaran Achaemenid. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, Ashoka the Great juga memperkenalkan konsep kebebasan beragama di India kuno, diabadikan tuh di Prasasti Ashoka. Di abad 13, Genghis Khan itu termasuk penguasa pertama yang secara eksplisit mengesahkan undang-undang tentang kebebasan beragama. Nah, di zaman Romawi kuno, itu mereka toleransi nih sama kebanyakan agama. Termasuk Yahudi yang banyak didiskriminasi sama kerajaan Romawi kuno tuh ditoleransi. Dan mereka malah encourage orang-orang penduduknya tuh untuk worshiping their own gods. Nah, tapi mereka kemudian nggak tolerate Christianity sampai itu dilegalisasi oleh Emperor Galerius di tahun 311.